Halo Aquarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua ya, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, tema kali ini adalah sosok yang masih merindukan kamu ya. Zodiak Aquarius, sosok yang masih merindukan kamu. Kita akan lihat di sini ciri-cirinya, orangnya seperti apa dan bagaimana dianya ke kamu. Oke, di sini I can't stop thinking about you. Oke, dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu ya. Oke, karena di sini energi seseorang yang masih merindukanmu. Jadi orang ini setiap hari, setiap saat gitu ya, dia selalu ingat kamu atau selalu memikirkan kamu gitu ya, gak bisa berhenti gitu. Meskipun ya mungkin dia berusaha untuk mengalihkan perhatiannya dengan menyibukkan pekerjaan ya, tapi tetap masih ingat kamu. Jadi kayak dia sibuk-sibuk kerja nih, nah itu pikirannya justru muternya ke kamu, kayak gitu loh istilahnya. Tangannya itu gerak bekerja, tapi kepalanya di dalam ingatan pikirannya itu dia mikirin kamu, seperti itu ya. Jadi kayak orang yang sulit untuk tidak memikirkan kamu itu tidak bisa gitu ya. Jadi dia tidak bisa berhenti untuk memikirkan kamu, ingat kamu terus kayak gitu ya, terbayang kamu terus gitu ya, gitu ya. Energinya kuat banget di sini, dia mikirin kamu banget dan dia takut untuk kontak kamu ya. Dia tidak berani, dia mikirin kamu, rinduin kamu, masih pengen sama kamu, tapi tidak berani untuk kontak kamu atau menghubungi kamu dulu, seperti itu. Aku menyembunyikan siapa aku sebenarnya dari kamu. Dia menyembunyikan siapa dia sebenarnya ya. Jadi kayak orang yang gak jujur gitu ya. Gak jujurnya bukan dia bohong yang dimana mungkin dia player gitu ya, nipu kamu dalam konteks hal percintaan ya, kayak selingkuh gitu ya, enggak. Tapi lebih ke dia tidak menunjukkan siapa sebenarnya dirinya ya. Jadi kayak dia nggak jujur gitu loh, nggak terbuka tentang siapa dia gitu. Mungkin kamu juga ngerasain hal itu ya saat bersama dia sebelumnya ya. Kamu mungkin juga sudah merasakan sendiri bahwa orang ini tuh kayak menurut kamu tuh kayak misterius gitu ya, sulit kamu tebak gitu ya, kayak gitu. Ataupun kamu juga tahu bahwa kamu nggak bisa memastikan orang ini kayak gimana, seperti apa, kayak gitu ya. Dan di sisi lain di sini tentang perasaan dia yang sebenarnya sayang sama kamu, masih cinta sama kamu, masih pengen sama kamu, tapi yang dia tunjukkan saat ini tuh cueknya dia ke kamu, kayak mengabaikan kamu gitu. Kesannya kayak sok nggak butuh kamu, nggak punya perasaan sama kamu, nggak ngerasa kecewa atau sakit hati gitu ya. Tapi sebenarnya nggak seperti itu. Dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu saat ini gitu. Dia ingat kamu terus, kepikiran kamu terus, masih merindukan kamu gitu ya. Tapi yang dia tunjukkan mungkin di luarnya dia seolah-olah udah, kesannya kayak udah lupain kamu, kesannya kamu itu nggak berarti, nggak berharga dalam hidupnya gitu. Makanya dia nggak coba cari kamu atau nggak coba untuk kontak kamu atau menghubungi kamu. Nah istilahnya tuh seperti itu. Tapi sebenarnya dia pengen banget di sini. Hanya saja ada ketakutan. I'm afraid to contact you ya. Jadi dia takut untuk kontak kamu. Seperti itu. Kita lihat siapakah dia orangnya. Ciri-ciri dia di sini. Oke, di sini aku melihat ada the Hierophant. Hierophant ini sebenarnya seseorang yang memiliki nilai ya, value gitu. Orangnya baik sih di sini. Aku lihat orang ini. Orang ini baik, orang ini, nah seperti yang tadi kalau dikaitkan dengan selingkuh gitu, orangnya nggak seperti itu
Ya kalau dalam konteks cinta itu dia orangnya jujur gitu ya, jujurnya itu ya itu gitu loh, orang yang nggak nipu-nipu kayak kesannya menduakan kamu, itu nggak orangnya di sini. Dan di sini juga tentang yes morality ya, nilai-nilai kebaikan gitu loh. Orangnya baik, orangnya taat lah katakanlah seperti itu. Bisa dibilang orang yang taat terhadap agama. Nah, istilahnya tuh kayak gitu, bisa dibilang seperti itu juga gitu. Ya, tapi bisa juga di sini menandakan orang yang spiritual juga gitu loh. Ya, apapun agama dia, walaupun dia memiliki perbedaan agama dengan kamu juga, tapi orang ini berpikiran terbuka gitu. Ya makanya tadi aku bilang ada kaitannya dengan morality, jadi nilainya gitu yang dia lihat itu nilainya. Orang ini spiritual sih kalau aku lihat ya, untuk beberapa orang, dan mungkin beberapa di antara mereka pekerjaannya sebagai seorang guru, mentor, pendidik gitu ya, atau seorang guru agama, tokoh agama seperti kayak gitu ya, ada kaitannya dengan seperti itu, mengajar, kemudian ya ada kaitannya dengan education ya, mengajar kayak gitu ya, mungkin dia seorang guru, tapi kalaupun gurunya ini ya dia guru kayak guru agama kayak gitu ya, ada kaitannya dengan ini ya, spiritualitas gitu loh, ada kaitannya dengan itu gitu ya. Atau mungkin dia seorang apa ya, yang pekerjaannya kayak membimbing, mengajari kayak gitu loh istilahnya ya. Bisa seorang mentor juga kayak gitu istilahnya tuh, kayak gitu, ada kaitannya seperti itu. Kemudian di sisi lain aku juga merasa untuk beberapa orang, gak semua, mungkin kamu dengan dia sudah ada pernikahan di sini. Mungkin ini pasangan kamu sendiri yang saat ini hubungan kamu lagi berkabut ya, atau berjeda di sini. Karena harapan ini juga menandakan pernikahan. Cuman aku nggak ngerasa kalau orang ini sudah menikah gitu, nggak. Aku ngerasanya lebih ke kamu gitu. Mungkin kamu dengan dia sudah menikah di sini gitu. Pasangan kamu sendiri. Kemudian di sini ada Three of Wands. Oke, aku melihat di sini ya ada perbedaan ya. Adat, budaya, agama, dan mungkin ini juga kamu beda negara, pulau atau kota gitu. Dan aku melihat seseorang ini seseorang yang apa ya, punya visi gitu ya, tujuannya tuh sudah jelas ke depan gitu. Kalaupun kamu dengan dia belum menikah ya, orang ini orang yang apa ya, punya keseriusan gitu loh kalau di dalam menjalin sebuah hubungan gitu. Ya dia punya visi yang jelas di sini, masa depan atau ke depan kayak gimana itu orang ini benar-benar sudah dia rencanakan gitu. Makanya tadi gue bilang dia bukan tipe orang yang main-main gitu, bisa serius gitu ya orang ini, seperti itu. Dan di sisi lain memang dia tipe orang yang suka merencanakan sesuatu, suka membuat planning atau rencana kayak gitu ya. Jadi kalau kamu dengan dia itu mungkin dia suka merencanakannya. Contoh nih, misalkan nanti bulan depan kita liburan ke sini ya kayak gitu loh. Itu kayak udah direncanakan dulu gitu. Bukan orang yang suka akan dadakan gitu, enggak ya, tapi kayak lebih ke dia rencanakan, dia planning dulu kayak gitu ya. Kayak semacam adjust waktu, times kayak gitu juga bisa ya. Orangnya sabar di sini kalau aku lihat ya. Mungkin saat ini dia lagi nunggu untuk kamu kontak dia dulu, karena dia mau kontak kamu itu nggak berani. Kemudian di sini ada Eight of Pentacles. Oke, kalau di Eight of Pentacles ini aku ngerasa di sini orangnya orang yang rajin ya, orang yang rajin, orang yang disiplin, orang yang workaholic, pekerja keras. Karena udah serius dengan pekerjaan itu, dia serius banget ngerjain apa yang udah dia kerjakan gitu ya. Orangnya benar-benar berdedikasi penuh di sini terhadap apa yang dia kerjakan ya. Orangnya lebih ke melihat detailnya. Kemudian juga talent skill, dia punya kemampuan. Ini kemampuan ini punya talenta atau kemampuan ini di bidang pekerjaan dia ya. Contoh nih, dia mungkin bekerja sendiri lah kayak gitu. Dia bekerja sendiri di sini. Ada beberapa di antara mereka tuh yang bekerja sendiri. Dia memiliki sebuah keahlian gitu yang dia kerja sendiri gitu ya. Dia suka dengan kerja sendiri ya, maksudnya ya pokoknya dia nggak suka bekerja dengan orang. Di sini aku lihat lebih ke dia suka bekerja sendiri dengan keahlian dia gitu. Tapi untuk beberapa orang mungkin enggak juga ya, sesuaikan aja gitu.
ya. Mungkin juga ada beberapa di antara mereka yang kerjanya itu sebagai tukang pahat gitu ya, entah pahat patung, entah batu atau apa kayak gitu ya. Ada kaitannya dengan membuat sesuatu gitu ya. Kemudian juga mungkin dia seorang tukang bangunan atau arsitek kayak gitu ya, ataupun pokoknya di sini pembuat sesuatu gitu ya. Kemudian di sisi lain aku juga ngeliat orangnya ini tipe orang yang serius ya, seperti seperti yang bilang tadi juga, dia bukan tipe orang yang main-main ya. Kalau dia mengerjakan sesuatu itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh kayak gitu loh ya. Bahkan di sini kalau dia ingin memperbaiki hubungannya denganmu juga dia akan memperbaiki semua gitu loh ya. Kita lihat lagi untuk zodiaknya. Ada Aquarius, mungkin kamu bisa dealing sama Aquarius atau ini energi kamu. Kemudian di sini ada Leo, ada Taurus, kemudian ada Capricorn dan juga ada Virgo ya. Tapi nggak jadi patokan, ambil yang resonate aja. Kemudian kita lihat dari inisial nama dia ya, nama panggilan. Oke, kita punya K, kemudian kita punya Z, kemudian kita M, ada M, kemudian ada N, kemudian ada B, kemudian kita ada O ya, O, B. Misalkan ya, aku kasih contoh nih, misalkan nama dia B, B ini bisa Budi, Beni, atau mungkin Binti kayak gitu ya. Nah, untuk nama-nama itu tuh ada nama panggilan dia atau nama tengah dia, nama belakang, nama depannya untuk nama itu gitu ya, yang ada nama itu gitu, atau nama panggilan itu ya. Tapi bisa juga nama-nama itu tuh panggilan dia, bukan nama aslinya ya, mungkin dia punya nama sendiri di luar gitu ya, untuk nama samaran atau nama dia panggilan yang dia suka kayak gitu ya. Sesuaikan aja, ambil yang resonate, dan kalau nggak paham ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu ya, terima kasih, sampai jumpa.